Sabda TV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, kita insyaallah akan memulai yaitu mengkaji kitab Taisir Mustalah Al-Hadis yang ditulis oleh Dr. Mahmud At-Tohan, sebuah buku yang insyaallah banyak orang mengenal kitab ini karena kitab ini sangat mudah sekali dipahami, terutama untuk bagi para pemula. Namun juga bagi mereka yang telah belajar ilmu hadis pun juga membutuhkannya. Karena memang buku ini dipersembahkan dengan sangat mudah, akan tetapi mencakup ya semua ilmu-ilmu hadis yang dibutuhkan oleh seorang muhaddits. Saudaraku seiman, di sini beliau menyebutkan tentang ta'rifat awaliyah, yaitu mengenal istilah-istilah dulu. Yang pertama, apa itu ilmu mustalah? Kata beliau, huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabulu war raddu. Ilmu mustalah adalah ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang dikenal dengannya keadaan sanad dan matan, yaitu apakah ia bisa diterima atau ditolak. Jadi inilah hakikat ilmu mustalah. Jadi ilmu mustalah adalah ya yang ilmu tentang kaidah dalam memahami hadis sahih misalnya. Apa itu hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, dan yang lainnya. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui keadaan sanad. Apa itu sanad nanti akan dijelaskan. Ya, dan matan. Ya, apakah sanadnya ini bersambung? Bagaimana perawi-perawinya? Apakah perawi-perawinya bisa dipercaya atau tidak? Demikian pula apakah matannya ini saling bertabrakan atau tidak, dan bagaimana tata cara mentarjih dan melihat ya ketika terjadi perbedaan dalam periwayatan matan. Sehingga dengan cara seperti ini kita akan mengetahui apakah hadis ini bisa diterima ataukah hadis ini bisa ditolak. Dan ini tentunya sangat kita butuhkan sekali. Ya. Terutama bagi mereka yang ingin mengetahui tentang keabsahan sebuah hadis. Dan bahkan sudah pernah kita sebutkan bahwa ilmu hadis ini sangat dibutuhkan oleh semua ya ahli ilmu, baik ahli tafsir ataupun ahli fikih, ya. Demikian pula ahli sejarah. Karena dengan ilmu inilah kita bisa memeriksa sanad suatu berita, ya, berita dari Nabi SAW atau berita dari Rasulullah, dari para sahabat atau dari para tabi'in, sehingga kita bisa memilah dan memilih, ya, kita bisa memilah dan memilih dan membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Kemudian kata beliau, maudhu'u, tema ilmu mustalah. Apa yang dipelajari oleh ilmu mustalah? Kata beliau, maudhu'uhu, temanya yang dipelajari oleh ilmu mustalah adalah as-sanadu wal matnu, sanad dan matan. Sanad itu yaitu silsilatur ruwah, rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Apa itu matan? Matan adalah berbentuk isi daripada hadis, ya, baik ucapan Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah sabda, innamal a'malu binniyat, itu matan. Atau ucapan sahabat yang sedang menghikayatkan perbuatan Rasulullah SAW, itu juga matan. Ya. Nah,
Yang dipelajari dalam ilmu hadis atau ilmu mustalah itu sanad dan matan dua-duanya. Iya, ketika kita pelajari sebuah sanad, suatu sanad bisa saja misalnya sahih. Iya, sanadnya bersambung, perawinya adil dan dhabit. Tapi matannya belum tentu sahih. Karena ternyata misalnya terjadi perbedaan perawi dalam meriwayatkan matan. Ya, dan ternyata matannya saling bertabrakan, tidak mungkin bisa dikompromikan. Sehingga kita mau tidak mau harus mentarjih. Apa itu mentarjih? Mengambil yang paling kuat. Nah, pada saat itu, ya, ketika kita sudah tidak mungkin lagi untuk mengkompromikan, dan kita harus mentarjih, akan kita lihat mana matan yang paling kuat dan mana matan yang lemah. Nanti ada istilahnya itu, ya, syadz, mahfud, ya, demikian pula, ya, mungkar, ya, ma'ruf. Itu nanti akan dipelajari dalam ilmu ini. Min haitsul qabul warrad, yaitu untuk mengetahui apakah bisa diterima atau ditolak. Jadi tema yang mendasar yang akan dipelajari dalam ilmu mustalah itu tentang sanad dan matannya, kedua-duanya. Samratu, apa buah yang diinginkan dari mempelajari ilmu mustalah? Kata beliau, samratu tamyizus sahih minas saqim minal ahadits. Untuk membedakan antara yang sahih dengan yang dhaif. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Dan ini sangat penting, saudaraku. Ya, sebab ya, hadis yang dhaif adalah merupakan hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Seorang faqih, fuqaha, ketika dia membangun pendapatnya di atas hadis yang lemah, berarti dia asasnya atau dasarnya sudah lemah. Maka tentu bangunannya pun juga lemah. Tapi ketika seorang faqih, ya, membangun pendapatnya di atas sebuah hadis yang sahih, maka dia sudah mengasaskan, ya, pondasi bangunannya di atas sesuatu yang kokoh. Nah, ini penting sekali untuk membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Dan ini tentunya, saudaraku sekalian, termasuk jihad, karena ia membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membela sunnah Rasulullah SAW diantaranya dengan cara apa ini? Makanya Imam Yahya bin Yahya At-Tamimi beliau berkata, ad-difa'u anis sunnah ahabu ilayya minad darb bisayfi sabilillah. Membela sunnah lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang dan panah. Kemudian dikatakan kepada Yahya bin Yahya At-Tamimi, bukankah orang yang berperang itu mencampakkan dirinya kepada kematian? Dan ternyata membela sunnah, membela hadis lebih agung dari itu? Kata beliau, na'am bikatsir. Ya, bahkan perbedaannya sangat jauh sekali. Kenapa? Karena membela sunnah itu sedang membela modal Islam, saudaraku. Ya, dasar Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kalau dasar Islamnya sudah bisa diacak-acak oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, akan sangat mudah merusak Islam dari dalam. Tapi ketika kita bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, dengan ilmu inilah orang-orang yang zindik, orang-orang munafik yang ingin merusak Islam dari dalam, mereka tidak bisa berkutik. Iya. Makanya subhanallah, kedudukan ilmu ini luar biasa. Dan orang yang sibuk dengan ilmu hadis ini, wallahi akhal Islam, orang-orang yang telah memberikan waktunya untuk membela Islam. Ya. Kemudian kata beliau, apa itu al-hadis? Karena kan kita katakan ilmu mustalah hadis. Apa itu al-hadis?
Al-hadis secara bahasa artinya al-jadid, sesuatu yang baru. Secara istilah, ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Itu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan atau perbuatan atau takrir. Takrir itu artinya persetujuan, ya, atau sifat atau sifat. Jadi hadis kata beliau adalah yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan. Contoh ucapan apa? Rasulullah bersabda misalnya, innamal a'malu binniyat. Contoh lagi Rasulullah bersabda, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Atau perbuatan. Contohnya Nabi SAW mencontohkan bagaimana tata cara sholat dengan perbuatannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Atau seperti Nabi mencontohkan bagaimana tata cara ibadah haji. Beliau bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Maka para sahabat meriwayatkan tentang tata cara haji Rasulullah SAW dari perbuatan beliau. Atau takririn, atau takrir itu berupa persetujuan. Dengan cara apa? Ya, seorang sahabat misalnya melakukan sesuatu di hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah diam, tidak mengingkari. Ya. Maka diamnya Rasulullah saat tidak mengingkari menunjukkan kepada apa? Persetujuan. Karena Nabi SAW tidak mungkin mendiamkan kemungkaran. Nabi SAW tidak mungkin mendiamkan apa? Kemungkaran. Contoh misalnya ketika Khalid ibn Walid ya memakan daging dhab di hadapan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah diam saja. Beliau tidak melarang, tidak juga menyuruh. Sehingga dijadikan hujah oleh para ulama, berarti memakan daging dhab hukumnya halal. Ya. Demikian pula sebagian sahabat berhujah bolehnya melakukan azl. Ya. Berdasarkan apa? Tidak adanya larangan dari Rasulullah SAW. Kata sebagian sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azl sementara Al-Quran turun. Tentunya Allah Maha tahu, ya. Tapi ketika Allah mendiamkan dan tidak menurunkan hukum kepada Rasulullah SAW, berarti itu menunjukkan itu persetujuan, boleh maksudnya. Atau sifatin atau sifat, baik sifat yang sifatnya khuluqiyah atau khalqiyah. Khuluqiyah itu akhlak, seperti bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana beliau sebagai seorang yang sangat pemberani, bagaimana beliau ya akhlaknya yang baik, ya, yang lembut. Atau khalqiyah, yaitu bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Ya. Nah ini semua disebut dengan hadis. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut dengan hadis. Nah, saudaraku sekalian. Kemudian selanjutnya yaitu al-khabar. Apa itu al-khabar? Al-khabar secara bahasa artinya an-naba, berita. Adapun secara istilah, ini ada 3 pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan khabar itu sinonim dengan hadis. Maknanya sama, tidak ada bedanya. Pendapat yang kedua, ya, bahwa khabar beda dengan hadis. Apa bedanya? Hadis khusus yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan khabar yang berasal dari selain Nabi SAW. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa khabar lebih umum dari hadis. Hadis yaitu yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan khabar yang berasal dari Nabi maupun dari yang lainnya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Ini dia 3 pendapat ulama ya, yang menyebutkan tentang makna khabar.
Ya, dan tentunya ketika kita membaca kitab-kitab hadis, maka para ulama tentu menggunakan makna khobar sesuai dengan yang ulama tersebut merojihkannya. Kalau dia merojihkan pendapat pertama, seringkali ulama ini menggunakan kata khobar, maksudnya itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun memang yang sering kali digunakan oleh para ulama yaitu pendapat yang pertama. Kemudian al-athar. Apa itu athar? Athar secara bahasa artinya baqiyatus syai', itu sisa. Secara istilah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, athar adalah sinonim dengan hadis, sama, nggak ada bedanya. Pendapat yang kedua, beda antara hadis dengan athar. Bahwa athar adalah yang dinisbatkan kepada para sahabat dan tabi'in berupa ucapan dan perbuatan. Sedangkan hadis khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini memang yang umum digunakan. Ya, walaupun sebagian ulama yang menyebut athar juga terkadang untuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, kemudian apa itu isnad? Isnad ada dua makna kata beliau. Yang pertama, azul hadis ila qailihi musnada, menisbatkan hadis kepada atau menisbatkan ucapan kepada orang yang mengucapkannya dengan menyebutkan sanad. Ini haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan, berkata si fulan atau berkata Rasulullah SAW. Makna yang kedua, isnad adalah silsilatul rijal al-musilah lil matan, rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Sehingga atas makna yang kedua ini berarti dia sama maknanya dengan sanad. Apa sekarang sanad? Sanad secara bahasa artinya sesuatu yang menjadi sandaran. Sedangkan secara istilah tadi silsilatul rijal al-musilah lil matan, yaitu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Misalnya kalau misalnya Imam Bukhari berkata haddatsana ya fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fulan dari fulan dari fulan dari fulan, ini namanya rantai perawi. Ya. Kemudian sampailah kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu matan? Ya. Matan secara bahasa artinya masaluba warta minal ard, sesuatu yang tampak di muka bumi dan keras. Secara istilah, ma yantahi ilaihi sanad minal kalam, ujung dari sanad berupa ucapan. Jadi kalau sanad tadi rantai perawi. Nah, di ujungnya biasanya ada ucapan. Nah, ucapan seorang perawi inilah disebut dengan matan. Baik ucapan Rasul atau ucapan sahabat atau ucapan tabi'in, itu namanya matan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian mengenal makna al-musnad. Apa itu musnad? Musnad secara bahasa artinya yang disandarkan dan dinisbatkan kepadanya. Adapun secara istilah, maka ini ada 3 makna. Makna yang pertama, setiap kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kullu sahabiyyin ala hidah. Setiap kitab yang mengumpulkan periwayatan sahabat. Misalnya Musnad Abu Bakar, disebutkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar. Setelah selesai, pindah. Musnad Umar, disebutkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Ya. Yang sangat terkenal kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Makna yang kedua dari musnad apa? Al-hadisul marfu' al-muttasil sanadan. Itu hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW dan bersambung sanadnya. Maka hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW dan bersambung sanadnya juga disebut musnad. Ya. Makna yang ketiga, namun ini jarang digunakan, bahwa musnad artinya
sama dengan sanad, ya, yaitu berarti dia masdar mimi. Kemudian al-musnid, kalau tadi al-musnad. Apa al-musnid? Wa man yarwil hadis bisanadihi. Al-musnid adalah perawi atau seseorang ulama yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Jadi kalau seorang ulama membawakan sanad, maka dia disebut musnid. Ya, dia disebut musnid. Sawa'un akana indahu ilmun bihi am laysa lahu illa mujarradu riwayah. Baik ia punya ilmu tentang hadis atau hanya sebatas meriwayatkan saja. Makanya musnid itu tidak disyaratkan dia harus seorang alim. Ya, seorang perawi yang memang dia punya hadis 1-2, kemudian dia bawakan hadisnya, hadis tersebut dengan sanadnya, maka disebut dengan musnid. Kemudian al-muhaddis. Siapa itu al-muhaddis? Wa man yashtaghilu bi ilmi al-hadis riwayatan wa diradatan. Al-muhaddis adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu hadis, ya, baik secara periwayatan maupun secara fikihnya. Wa yattali'u ala katsir min riwayat wa ahwali ruwatiha. Dan ia banyak tahu periwayatan hadis dan keadaan perawi-perawinya. Nah, ini seorang muhaddis. Jadi dia sibuk mempelajari sanadnya, matannya, ya, setiap hadis dia periksa satu persatu. Demikian pula dia berusaha untuk memahami makna-makna hadis tersebut secara fikihnya. Maka dia sebut dengan al-muhaddis. Kalau hanya sebatas mempelajari fikih saja tanpa belajar sanadnya, perawinya, disebut dengan faqih, zamannya fuqaha. Ya. Kemudian makna yang istilah berikutnya al-hafidh. Siapa itu al-hafidh? Ada yang mengatakan al-hafidh itu sama dengan muhaddis. Ada yang mengatakan dia lebih tinggi dari seorang muhaddis, di mana hafidh disyaratkan padanya dia harus hafal 100.000 hadis baru disebut dengan al-hafidh. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu al-hakim. Siapa dia? Man ahata ilman bi jami'il ahadits hatta la yafutahu minha illa al-yasir. Ya, al-hakim katanya sebagian ulama adalah dia orang yang sangat menguasai semua hadis sampai-sampai hanya sedikit hadis saja yang dia tidak ketahui, atas pendapat sebagian ulama. Nah, ini dia saudaraku sekalian, ya, istilah-istilah di mana beliau membuka kitab ini dengan istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.